Banyak penderita diabetes diajarkan untuk selalu takut pada makanan. Ada yang disuruh memangkas karbohidrat hingga hampir tidak tersisa. Ada yang diminta menghindari lemak sama sekali, bahkan ada yang diminta menjalani pola makan hambar tanpa variasi. Tetapi kebenaran yang jarang dibicarakan adalah bahwa tubuh Anda bisa menderita bukan hanya karena makanan yang berlebih, melainkan karena kekurangan vitamin tertentu yang sangat penting untuk mengendalikan gula darah. Anda bisa saja disiplin berolahraga setiap hari, makan teratur dengan menu sehat, namun tetap menghadapi kadar gula yang naik turun karena tubuh kekurangan nutrisi dasar ini. Hari ini kita akan membongkar 3 vitamin utama yang wajib diperhatikan setiap penderita diabetes. Vitamin yang dapat menstabilkan gula darah dengan cara alami, efektif, dan sepenuhnya aman. Ini bukan iklan suplemen. Ini adalah ilmu pengetahuan murni yang sudah dikonfirmasi lewat banyak penelitian klinis. Dan yang menarik, salah satu vitamin dalam daftar ini bahkan bisa disebut sebagai kunci pengaktif insulin. Tanpa vitamin ini, insulin tidak mampu bekerja membuka pintu sel Anda, sehingga glukosa terus mengalir di darah tanpa masuk menjadi energi. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena pemahaman tentang ketiga vitamin ini bisa benar-benar mengubah cara Anda mengelola diabetes, melindungi pankreas, menekan peradangan, dan memberi stabilitas energi sepanjang hari. Dan sebelum kita masuk ke peringkat pertama, jangan lupa untuk menekan tombol suka sekarang juga dan berlangganan saluran ini, supaya Anda tidak ketinggalan video penting berikutnya. Mari kita mulai dengan peringkat ketiga, yaitu vitamin K2. Hampir semua orang pernah mendengar vitamin K2 yang berperan dalam pembekuan darah, tapi sangat sedikit yang mengetahui peran spesial vitamin K2. Padahal bagi penderita diabetes, K2 bisa menjadi perbedaan antara pembuluh darah yang sehat atau justru penuh penyumbatan berbahaya. Vitamin K2 bertindak sebagai pengatur lalu lintas kalsium di dalam tubuh. Tanpanya, kalsium yang Anda konsumsi lewat makanan atau suplemen bisa salah tempat, bukannya masuk ke tulang, malah menumpuk di pembuluh darah, pankreas, bahkan jaringan lunak lain. Akibatnya, pembuluh menjadi kaku, peredaran darah terhambat, dan pankreas yang bertugas menghasilkan insulin pun ikut terganggu. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk resistensi insulin, meningkatkan peradangan kronis, dan mempercepat komplikasi diabetes. Penelitian modern sudah menunjukkan bahwa suplementasi vitamin K2 dapat menurunkan kadar gula darah puasa, meningkatkan fungsi pankreas, dan memperkuat sensitivitas insulin. Bahkan, K2 membantu mengaktifkan protein khusus bernama osteokalsin dan matriks GLA protein yang berperan langsung dalam mencegah kalsium menumpuk di tempat yang salah. Dengan kata lain, K2 tidak hanya menjaga tulang tetap kuat, tapi juga melindungi jantung, pembuluh darah, dan metabolisme gula darah Anda. Sumber alami K2 memang terbatas. Kandungan tertinggi ada pada makanan fermentasi tradisional Jepang yang disebut natto, namun rasanya sering sulit diterima banyak orang. Alternatifnya bisa didapat dari kuning telur, hati sapi, keju tua, dan dalam jumlah kecil dari mentega serta daging. Karena itu, banyak ahli merekomendasikan bentuk suplemen MK7 yang lebih stabil dan mudah diserap tubuh. Menjadikan vitamin K2 sebagai bagian dari pola makan harian adalah langkah kecil dengan dampak besar. Ia membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang tepat, menjaga pankreas bekerja optimal, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko komplikasi. Untuk penderita diabetes, ini bukan sekadar tambahan, melainkan strategi dasar agar tubuh bisa kembali merespons insulin dengan lebih efektif. Di peringkat kedua, ada vitamin B1 yang juga dikenal sebagai tiamin. Jangan anggap remeh vitamin ini hanya karena jarang dibicarakan. Faktanya, bagi penderita diabetes, kekurangan B1 bisa menjadi pemicu tersembunyi dari berbagai komplikasi serius. Tahukah Anda bahwa orang dengan diabetes bisa kehilangan hingga 75% lebih banyak vitamin B1 melalui urin dibandingkan orang sehat? Kondisi kadar gula tinggi membuat ginjal bekerja terlalu keras,
dan vitamin yang larut dalam air seperti tiamin terbuang begitu saja hari demi hari, meskipun Anda merasa sudah makan makanan bergizi. Itulah sebabnya, bahkan dengan pola makan yang baik, penderita diabetes hampir selalu berisiko mengalami defisiensi tiamin. Lalu, apa akibatnya? Tiamin adalah koenzim penting dalam proses yang mengubah glukosa menjadi energi. Tanpa tiamin, glukosa menumpuk di darah, tidak masuk ke dalam sel, dan tidak dimanfaatkan dengan benar. Hasilnya, gula darah terus tinggi, tubuh kelelahan, dan komplikasi mulai bermunculan. Salah satu komplikasi yang paling awal adalah neuropati diabetik. Kekurangan B1 merusak saraf, sehingga muncul gejala seperti kesemutan, mati rasa di jari tangan atau kaki, sensasi terbakar, bahkan kram di malam hari. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Kekurangan B1 juga menyebabkan gangguan fungsi otak. Banyak penderita diabetes dengan defisiensi tiamin melaporkan kabut otak, sulit fokus, memori menurun hingga mudah merasa cemas. Dan yang lebih berbahaya, tubuh mulai memproduksi zat sampingan beracun dari metabolisme glukosa yang disebut produk glikasi. Produk ini merusak pembuluh darah, mempercepat peradangan, dan mempercepat proses penuaan, serta komplikasi pada ginjal, retina, dan jantung. Kabar baiknya, ilmu pengetahuan memberi kita solusi. Bentuk tiamin yang lebih canggih dan mudah diserap tubuh dikenal sebagai benfotiamin. Berbeda dengan tiamin biasa yang cepat hilang dari tubuh, benfotiamin larut dalam lemak sehingga bisa masuk ke dalam sel dengan lebih efektif dan bertahan lebih lama. Penelitian telah membuktikan bahwa suplementasi benfotiamin tidak hanya mencegah neuropati, tetapi bahkan bisa membantu memperbaiki kerusakan saraf pada tahap awal. Dalam beberapa uji klinis, dosis 300 hingga 600 mg per hari benfotiamin menunjukkan hasil yang luar biasa. Penurunan gejala neuropati, perbaikan fungsi saraf, serta pengurangan stres oksidatif di jaringan. Semua ini berdampak langsung pada pengendalian gula darah yang lebih stabil dan perlindungan organ penting seperti ginjal dan mata. Selain itu, vitamin B1 juga membantu mengurangi rasa lelah kronis yang sering dialami penderita diabetes. Dengan metabolisme energi yang kembali lancar, tubuh tidak hanya lebih bertenaga, tetapi juga lebih responsif terhadap insulin. Itu berarti setiap unit insulin, baik yang diproduksi alami maupun dari suntikan, bekerja lebih efektif menurunkan kadar gula darah. Itulah mengapa vitamin B1, terutama dalam bentuk benfotiamin, seharusnya tidak dianggap tambahan kecil. Ia adalah fondasi untuk mencegah komplikasi, menjaga saraf tetap sehat, dan memulihkan kemampuan tubuh dalam mengubah gula menjadi energi. Jika Anda ingin melindungi diri dari komplikasi jangka panjang seperti gagal ginjal atau kehilangan penglihatan, B1 harus mendapat perhatian serius di dalam strategi pengelolaan diabetes Anda. Dan akhirnya, di posisi pertama dalam daftar 3 vitamin terpenting untuk penderita diabetes ada vitamin D3. Banyak orang mengenalnya sebagai vitamin matahari, tetapi sebenarnya perannya jauh lebih dalam daripada sekadar menjaga kesehatan tulang. Vitamin D3 bukan hanya vitamin, melainkan zat mirip hormon yang mengatur lebih dari 2000 gen dalam tubuh manusia. Mengapa ini begitu penting bagi penderita diabetes? Karena vitamin D3 berhubungan langsung dengan cara tubuh memproses glukosa dan merespons insulin. Bayangkan insulin seperti kurir yang membawa gula darah ke dalam sel. Jika tubuh kekurangan vitamin D3, pintu sel tidak terbuka meski kurir sudah mengetuk. Gula tetap berada di aliran darah, menumpuk dan membuat kadar glukosa terus tinggi. Inilah yang disebut resistensi insulin, mekanisme inti yang membuat diabetes semakin sulit dikendalikan. Penelitian menunjukkan bahwa 80% penderita diabetes memiliki kadar vitamin D3 yang rendah, dan defisiensi ini bukan sekadar angka di laboratorium. Kekurangan D3 menyebabkan tubuh lebih mudah lelah, sistem kekebalan melemah, peradangan meningkat, bahkan suasana hati cenderung menurun.
Yang lebih parah, sensitivitas insulin menurun sehingga gula darah semakin sulit dikontrol meski dengan obat atau insulin tambahan. Sebuah studi besar yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi suplemen vitamin D3 dalam dosis moderat selama 12 minggu mengalami penurunan signifikan pada HbA1c, indikator utama rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Itu berarti hanya dengan memperbaiki kadar vitamin ini, risiko komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan mata, dan masalah saraf bisa dikurangi secara nyata. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka kekurangan vitamin D3. Jika Anda berusia di atas 50 tahun, jarang terkena sinar matahari langsung, memiliki berat badan berlebih, atau sering menggunakan tabir surya, peluang Anda mengalami defisiensi hampir 100%. Bahkan tinggal di daerah tropis tidak menjamin cukup vitamin D, karena pakaian, kaca, atau krim SPF bisa menghalangi sinar UV yang dibutuhkan kulit untuk memproduksi D3. Gejala kekurangan vitamin D3 bisa samar, seperti mudah lelah, depresi ringan, tidur tidak nyenyak, nyeri otot dan sendi, atau sering terserang flu. Namun, seringkali kekurangan ini sama sekali tidak menimbulkan tanda yang jelas. Ia bekerja diam-diam, merusak metabolisme dari dalam, hingga akhirnya kadar gula sulit sekali dikendalikan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara paling efektif adalah dengan suplementasi vitamin D3 dalam bentuk kolekalsiferol, bukan D2 yang kurang efektif. Dosis umum yang direkomendasikan adalah antara 2000 hingga 4000 IU per hari, tergantung hasil pemeriksaan darah. Jangan lupa, vitamin D3 sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang mengandung lemak sehat, seperti ikan berlemak, alpukat, atau minyak zaitun. Karena ia larut dalam lemak, lebih baik lagi kombinasikan vitamin D3 dengan vitamin K2. Karena keduanya bekerja seperti tim. D3 meningkatkan penyerapan kalsium, sementara K2 memastikan kalsium masuk ke tulang, bukan menumpuk di pembuluh darah. Kombinasi ini terbukti lebih aman dan lebih efektif untuk penderita diabetes yang ingin melindungi kesehatan jantung sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan kadar vitamin D3 yang optimal, tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin, peradangan menurun, energi meningkat, dan risiko komplikasi jangka panjang berkurang drastis. Itu sebabnya vitamin D3 menempati posisi nomor 1 di daftar ini. Ia bukan hanya vitamin tambahan, tetapi pilar utama dalam strategi alami untuk mengendalikan gula darah. Sekarang mari kita simpulkan dengan jelas. Kita sudah membahas 3 vitamin yang paling penting untuk penderita diabetes, dan masing-masing memiliki peran unik namun saling melengkapi. Pertama, vitamin K2. Inilah pengatur kalsium dalam tubuh, yang memastikan mineral tidak menumpuk di pembuluh darah atau pankreas, tetapi diarahkan ke tulang dan jaringan yang benar-benar membutuhkannya. Dengan begitu, pembuluh tetap elastis, peradangan menurun, dan sel beta pankreas yang memproduksi insulin terlindungi. K2 bisa disebut sebagai penjaga tersembunyi yang bekerja di balik layar, melindungi tubuh dari komplikasi yang sering dianggap tak terhindarkan. Kedua, vitamin B1 atau tiamin, khususnya dalam bentuk benfotiamina. Ini adalah bahan bakar yang menjaga sistem saraf tetap sehat, mengurangi risiko neuropati diabetik, dan yang terpenting, membantu mengubah glukosa menjadi energi, bukan racun. Tanpa cukup BA1, gula darah tidak diproses dengan benar, menumpuk dalam darah, dan menghasilkan produk sampingan berbahaya yang merusak pembuluh, saraf, dan organ vital. Benfotiamina bertindak seperti perisai yang menahan proses glikasi dan kerusakan oksidatif yang diam-diam mempercepat penuaan tubuh penderita diabetes. Dan akhirnya, vitamin D3, bintang utama dari daftar ini. Ia bekerja langsung pada inti masalah, sensitivitas insulin. Dengan kadar D3 yang cukup, pintu sel terbuka untuk glukosa, peradangan menurun, energi meningkat, dan risiko komplikasi jangka panjang bisa ditekan secara signifikan.
D3 bukan hanya vitamin biasa, melainkan pengendali ribuan gen yang memengaruhi metabolisme, kekebalan, dan bahkan suasana hati. Tidak heran ia menempati posisi teratas dalam daftar. Ketiga vitamin ini, jika dilihat bersama, membentuk strategi biologis alami untuk mengendalikan diabetes. K2 menjaga pembuluh darah dan pankreas, B1 mengubah gula menjadi energi sambil melindungi saraf, dan D3 memastikan insulin bisa bekerja dengan maksimal. Inilah kombinasi yang tidak bisa digantikan hanya dengan diet ketat atau obat-obatan saja. Dan yang paling penting, semua ini bukan teori kosong. Penelitian klinis nyata sudah menunjukkan bahwa menambahkan vitamin ini ke dalam pola hidup dapat menurunkan HbA1c, mengurangi peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, dan melindungi tubuh dari komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan mata, dan masalah jantung. Jadi, jika Anda benar-benar ingin mengambil kendali atas kadar gula darah, berhenti hanya mengandalkan satu pendekatan. Jangan abaikan kekuatan nutrisi yang sederhana namun mendalam ini. Jadikan vitamin K2, B1, dan D3 bagian dari strategi harian Anda, baik melalui makanan maupun suplemen berkualitas. Dan tentu saja, jika pengetahuan ini membuka wawasan baru bagi Anda, tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang juga sedang berjuang melawan gula darah tinggi, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Karena di video berikutnya, kami akan membongkar beberapa makanan yang terlihat sehat, tetapi diam-diam justru merusak respon insulin Anda setiap pagi. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkannya.